Akhirnya mereka semua pun maju untuk menyerang Nankatsu. Dengan bersama-sama, mereka semua berjuang untuk melindungi bola dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, Tsubasa pun berhasil merebut bolanya dengan sliding tackle-nya. Tetapi bolanya berhasil dikuasai lagi oleh pemain Shimada yang lain. Pelatih Shimada terharu melihat kerjasama mereka. Permainan SD Shimada memang terletak pada kerjasamanya. Bola pun dioper ke depan gawang Nankatsu dan bolanya berhasil disundur oleh pemain Shimada. Semua orang pun terkejut, tetapi kiper Morisaki berhasil menangkapnya. Morisaki langsung menendang bolanya ke depan, dan yang menerimanya adalah Tsubasa Ozora. Terlihat pemain Shimada tidak sanggup mengejar Tsubasa. Akhirnya Tsubasa berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Bola pun berhasil masuk, dan langit menjadi cerah yang menandakan Nankatsu berhasil menang dan melaju ke babak final. Dan lagi-lagi Tsubasa berhasil mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini. Semua orang pun merasa terharu dengan kemenangan Nankatsu. Dan seperti biasa setelah pertandingan pasti ada salam-salaman. Dan para pemain Nankatsu pun sangat menantikan pertandingan selanjutnya di final nanti. Episode pun selesai. Oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa 2018 episode yang ke-12 yang berjudul Hancurkan Wakabayashi. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Terobos aja lah anjing begini doang lo. Pada episode ini, para tim pendukung dari kedua sekolah terlihat bersemangat sekali karena pertandingan kali ini adalah pertandingan final antara Nankatsu melawan Shimizu. Di ruang ganti, Wakabayashi sangat bersemangat sekali untuk bermain. Itu karena kakinya sudah membaik. Wakabayashi juga berterima kasih kepada Morisaki karena telah menjaga gawangnya kemarin. Sedangkan di tim Shimizu, pelatih mereka menginstruksikan untuk menjaga Tsubasa dengan ketat. Pertandingan final antara Nankatsu melawan Shimizu akhirnya sebentar lagi akan dimulai. Dan lagi-lagi Ishizaki dijadikan pemain cadangan. Di bangku penonton, Anego sangat bersemangat sekali mendukung Tsubasa. Namun perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh suara perempuan yang mendukung Tsubasa juga. Akhirnya kedua tim sudah bersiap di posisi masing-masing. Dan ini adalah line up dari Nankatsu. Sedangkan Shimizu memiliki pertahanan yang solid dengan diperkuat kiper Kawakami. Dan formasi yang mereka gunakan adalah 4-4-2. Jika dilihat dari data, kekuatan kedua tim hampir seimbang. Pertandingan pun dimulai dengan kick off dari Nankatsu. Misaki langsung maju dengan mendribel bola di kakinya. Karena dipepet, Misaki langsung mengoper bolanya ke Taki. Ketika Taki akan mengoper ke Tsubasa, tiba-tiba Tsubasa dijaga dengan ketat oleh dua pemain dari Shimizu. Karena melamun, bola pun berhasil direbut dari kaki Taki. Kanda pun disuruh lari oleh kiper Kawakami. Pemain Nankatsu langsung merebut bolanya dengan cara men-tackle-nya. Namun Kanda berhasil menghindarinya. Setelah itu, Kanda pun langsung dihadang oleh Takatsuki. Namun bolanya dioper oleh Kanda kepada rekan timnya. Setelah diterima, bolanya langsung ditendang. Bola pun berhasil ditangkap oleh Wakabayashi dengan mantap. Ketika mendarat, kaki Wakabayashi terasa baik-baik saja dan hal tersebut membuat Wakabayashi bersemangat sekali. Bola pun melambung tinggi ke arah Tsubasa. Namun Tsubasa dijaga ketat oleh dua pemain. Mereka bertiga pun melompat, dan Tsubasa lah yang paling tinggi lompatannya. Bola pun berhasil dioper ke Misaki dan dikembalikan lagi ke Tsubasa. Meski dijaga dengan ketat, Tsubasa tetap menembakkan bolanya ke gawang. Semua orang pun terlihat greget karena bolanya hanya mengenai Mister Gawang. Sedangkan kiper Kawakami terlihat gemeteran sekali melihat tendangan Tsubasa. Ia pun memerintahkan timnya untuk menjaga Tsubasa dengan 3 orang. Di bangku penonton, akhirnya Anego mengetahui perempuan yang mendukung Tsubasa tadi. Tsubasa pun melihat perempuan tersebut. Perempuan tersebut berkata bahwa namanya adalah. Datanglah Anego dan langsung melabraknya.
Yayoi pun menjelaskan bahwa dirinya dulu satu sekolah dengan Tsubasa. Yayoi mengatakan jika dilihat, permainan Tsubasa sangatlah hidup. Ia menceritakan bahwa di sekolah dulu Tsubasa sering menggiring bola. Teman-temannya pun menganggap Tsubasa itu aneh. Namun, Yayoi mengaguminya karena Tsubasa konsisten bermain sepak bola. Namun sebelum ia menyampaikan perasaannya, Tsubasa sudah pindah sekolah. Terlihat Tsubasa berhasil menerima operan. Namun kali ini Tsubasa dijaga oleh 3 pemain. Ternyata itu merupakan perintah dari sang kapten Kawakami. Jika mereka dapat menghentikan Tsubasa, Shimizu pasti akan menang. Ini adalah pertama kalinya Tsubasa dijaga ketat oleh pemain. Dan ini adalah ujian bagi Tsubasa, ucap Roberto. Tiba-tiba Urabe berlari di sisi lapangan dan bolanya langsung dioper oleh Tsubasa. Akhirnya operan Nankatsu berhasil terhubung. Sekarang Kisugilah yang memegang bolanya. Tanpa penjagaan, ia pun langsung menendang bolanya. Bola pun berhasil dihentikan oleh Kawakami. Wakabayashi memuji Kawakami karena dia lumayan hebat. Kawakami langsung menendang bolanya ke depan. Kedua tim tidak ada yang mengalah, mereka benar-benar seimbang. Dari jarak menengah, Shimizu menembakkan bolanya. Namun Wakabayashi tidak akan membiarkan gawangnya kebobolan. Peluit panjang sudah berbunyi dan skor masih imbang, yaitu 0-0. Selama ada Wakabayashi, ia tidak akan membiarkan siapapun mencetak gol ke gawang Nankatsu. Dilihat dari ekspresi Kawakami, sepertinya ia sudah mempersiapkan sesuatu di babak kedua nanti. Di ruang ganti, mereka semua memuji kehebatan Shimizu. Tidak heran jika Shimizu berhasil melaju ke final. Wakabayashi pun meminta tolong kepada mereka semua untuk mencetak angka 1 saja. Jika mereka bisa mencetak angka, maka Nankatsu akan menang. Pelatih Nankatsu juga berkata demikian. Datanglah Tsubasa dan ia berkata bahwa di babak kedua nanti dirinya akan mencetak gol. Wakabayashi pun mengandalkan Tsubasa. Sedangkan di kubu Shimizu, pelatih mereka tetap ingin mereka semua untuk menjaga Tsubasa dengan ketat. Ternyata mereka juga mempunyai rencana lagi, yaitu menghancurkan Wakabayashi. Jika mereka dapat menahan Tsubasa dan menghancurkan Wakabayashi, maka mereka sudah pasti akan menang. Ketika Anego ingin berbicara dengan Yayoi, Yayoi malah menghilang dari tempat duduknya. Babak kedua pun sudah dimulai dengan kick off oleh Shimizu. Para pemain Shimizu langsung maju menyerang Nankatsu. Regu pendukung juga masih bersemangat untuk mendukung masing-masing timnya. Ternyata Shimizu tidak menggunakan serangan cepatnya. Mereka sekarang menggunakan umpan-umpan pendek. Sementara itu, Tsubasa masih dikawal oleh 3 pemain. Wakabayashi dengan jiwa kaptennya langsung memberikan arahan kepada barisan belakang Nankatsu. Dan sekarang adalah waktunya untuk Shimizu menyerang. Bola pun dilambungkan dan para pemain Shimizu langsung maju bersama-sama. Wakabayashi juga langsung maju. Ia melompat untuk menangkap bolanya. Namun para pemain Shimizu terus menyerbunya. Semua orang kaget melihat Wakabayashi yang diserang secara bersamaan oleh para pemain Shimizu. Wasit langsung meniup peluitnya yang menyatakan itu pelanggaran. Wakabayashi sadar bahwa mereka sengaja menabraknya. Ternyata mereka melakukan hal tersebut agar bisa maju ke kejuaraan nasional. Dan ternyata serangan seperti tadi takkan cukup untuk menjatuhkan Wakabayashi. Pelatih Nankatsu lega karena tidak ada masalah dengan kaki Wakabayashi. Tetapi ketika Wakabayashi menendang bolanya, tiba-tiba ia merasakan kesakitan pada kakinya. Bola pun meleset dan Wakabayashi terjatuh. Para pemain Shimizu langsung memanfaatkan kesempatan ini. Bola pun langsung diumpan ke tengah oleh pemain Shimizu. Meskipun kakinya cedera, Wakabayashi tetap melompat. Namun ia malah kehilangan keseimbangan. Bola pun berhasil disundul oleh pemain Shimizu. Namun Misaki berhasil menyapunya. Tetapi bolanya malah mengarah ke pemain Shimizu yang lain. Bola pun langsung ditendang di saat Wakabayashi tidak bisa bergerak. Dengan tekadnya, Wakabayashi mati-matian bergerak untuk menangkap bolanya. Dengan wajah kesakitan, Wakabayashi mengoper bolanya ke Tsubasa. Umpan pun berhasil diterima oleh Tsubasa. Tsubasa tidak akan menyia-nyiakan usaha dari Wakabayashi. Wakabayashi percaya kepada Tsubasa jika pada situasi seperti ini pasti dia tidak akan kalah. Tsubasa pun langsung mengeluarkan kemampuannya. Ia juga akan menepati janjinya ke Wakabayashi bahwa dia akan mencetak gol pada babak kedua ini. Tsubasa pun berhasil membuat Nankatsu mencetak angka. Terlihat semua orang sangat senang sekali. Wakabayashi berjanji bahwa 1 angka ini akan ia lindungi. Datanglah Misaki yang membantu Wakabayashi untuk berdiri. Kawakami kesal karena gawangnya kebobolan. Karena sudah mendapatkan 1 angka, para pemain Nankatsu bersemangat sekali untuk mencetak gol lagi. Misaki langsung mengoper bolanya ke Tsubasa. Berkat Tsubasa, akhirnya Nankatsu dapat mencetak angka lagi.
Muncullah Yayoi bersama seorang laki-laki yang mengagumi kehebatan Tsubasa. Scene berubah di mana Hyuga dan Sawada sedang mengamati pertandingan sepak bola. Ternyata sebelum kejuaraan nasional, Hyuga akan mengamati dua pemain. Yang pertama adalah Wakabayashi dari Nankatsu, sedangkan yang kedua adalah Misugi Jun dari Musashi FC. Ternyata orang yang bersama Yayoi itu adalah Misugi. Ia dikenal sebagai pangeran lapangan tengah. Tendangan Shimizu pun berhasil ditangkap oleh Wakabayashi. Meskipun kesakitan, Wakabayashi mampu melindungi gawangnya. Waktu sudah berjalan 19 menit dan Nankatsu sudah unggul 2 angka. Bolanya langsung dioper ke Tsubasa oleh Wakabayashi. Karena Tsubasa dapat melihat rute tembakan, bola pun ditendang oleh Tsubasa. Bola pun masuk dan skor berubah menjadi 3-0. Pertandingan final pun akhirnya selesai, dan yang akan mewakili Shizuoka ke kejuaraan nasional adalah tim sepak bola Nankatsu. Pada akhirnya Shimizu gagal untuk menghancurkan Tsubasa dan juga Wakabayashi. Kawakami pun memanggil Tsubasa dan meminta Tsubasa untuk berjuang di kejuaraan nasional. Sebelum pulang, Yayoi berkata bahwa dia sudah pindah sekolah dan menjadi manajer dari tim Musashi yang menjadi wakil Tokyo. Pelatih pun sadar bahwa yang bersamanya adalah Misugi Jun. Dia sekarang adalah pemain yang masa depannya paling bersinar. Tsubasa juga akan mengingat Misugi Jun. Karena tidak terima, Aneko juga akan menjadi manajer tim Nankatsu supaya bisa bersama Tsubasa terus. Ini adalah stadion yang akan digunakan oleh para tim yang lolos ke kejuaraan nasional di seluruh negeri. Pada saat pulang, Roberto memberitahukan kepada Tsubasa bahwa pertandingan sebenarnya akan dimulai. Tsubasa pun bersemangat sekali untuk memenangkan kejuaraan nasional lalu pergi ke Brasil bersama Roberto. Episodenya pun selesai.